Kita ikuti wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI. Pendengar Pro 3, pendengar Radio Parlemen dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam siaran bersama Pro 3 RRI dan Radio Parlemen. Masih dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN tahun 2025. Semakin hangat ya? Semakin hangat dan semakin hangat. mengerucut apa yang disampaikan dalam pidato Presiden, capaian-capaian kinerja pemerintah selama 10 tahun ini. Oke. Dan nggak boleh terlewatkan untuk siang hari ini, yaitu masalah seputar pendidikan. Nah, 20% anggaran APBN fokus untuk pendidikan. Tapi, nanti biar ibunya aja yang jelaskan. Tapi berapa persen sih yang terserap sebetulnya di Kemendikbudristek? Itu. Ini sempat dibahas rame juga. Iya. Belum lagi permasalahan UKT lah. Kemarin sempat rame ya. Iya, PPDB lah Bu ya. Yang banyak banget ternyata. Ternyata PR besar. Tapi mudah-mudahan kita akan menghadirkan seorang ibu narasumber kita siang hari ini yang dapat memberikan pencerahan buat kita semuanya. Oke, sudah ada Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal yang merupakan anggota Komisi 10 dari fraksi PPP atau P3. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Nadia, Mas Rudi. Akhirnya ada wanita cantik yang menemani kita di siang hari ini. Langsung saya Nadia mau nanya nih, soal yang tadi sudah disampaikan adalah Indonesia akan menghadapi Indonesia Emas ini. Persiapannya sejauh mana? Kalau Ibu melihat Indonesia sudah siapkah? Ya, 2045 udah nggak lama lagi ya. Waktunya hanya 20 tahun lagi kita menuju Indonesia Emas. Tapi memang tentu membangun generasi ini butuh fondasi. Saya belum melihat fondasi yang cukup kuat yang terbangun saat ini, terutama di sektor pendidikan. Ya. Karena memang saya yang selalu sampaikan kepada Mas Menteri, yang memang harus fokus kita di dalam pembangunan, kan diamanahkan di lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya. Nah, ketika jiwa belum terbangun dengan sungguh-sungguh, maka raga itu juga sulit untuk bisa kita ajak kemana kita mau berjalan ke arah yang benar, gitu ya. Walaupun kita selalu optimis terhadap capaian itu, menjadi doa kita 2045 itu akan menjadi Indonesia yang berperadaban emas, gitu ya. Tentu yang harus sangat menjadi perhatian itu adalah bagaimana membangun generasinya dari fondasi anak-anak usia dini, katakanlah. Nah, kita di Komisi 10 selalu mengatakan anak usia dini adalah anak yang nantinya akan punya punya perilaku yang berbeda kalau kita fokus terhadap pembangunan karakter anak dari awal. Sejak usia dini itu kita belajar misalnya dari Jepang, dari Finlandia. Anak-anak itu diajak bahagia, tapi tetap teratur, tetap tertib, tetap disiplin, tetap menghargai. Bukan harus di awal itu dicokokin dengan ilmu gitu, harus matematika, berhitung, ini itu, sehingga si anak kan menerima. Kita saja yang dewasa paling 15 menit bisa tahan. Anak-anak berapa menit tuh bisa penyerapan gitu ya. Nah, di usia PAUD ini kami belum melihat keseriusan pemerintah memberikan program-program atau anggaran yang cukup di kedirjenannya gitu ya. Nah, paling PAUD itu dibantu dengan APE. Guru-gurunya juga belum sejahtera karena aturan perundang-undangan belum mengatur itu gitu. Mereka masih menerima honor yang ala kadar. Itu pun kalau ada. Kalau nggak banyak, mereka adalah volunteer ya. Mereka sebagai relawan di desa-desanya. Dana desa juga belum juga. Terkadang ada daerah yang memang peraturan bupati wali kotanya belum juga mengalokasikan untuk pendidikan PAUD itu gitu. Jadi hanya mungkin program PKK-nya lah gitu ya, yang seberapa lah kemampuan. Nah,
mumpung memang belum direvisi undang-undang pendidikan ini, ini kan kesempatan untuk memasukkan apa-apa yang memang menjadi perhatian dari pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, insya Allah. Dan kami dari Komisi 10 sebetulnya sudah membuat beberapa panja, terutama tentang biaya pendidikan di Indonesia, persoalan perguruan tinggi, kan banyak sekali persoalan-persoalan. Ya, walaupun ada capaian kesuksesan, ada capaian keberhasilan, tapi yang kita ingin melihat apa yang belum dicapai gitu ya, untuk menuju Indonesia emas tadi. Nah, hari ini tingkat kekerasan cukup tinggi terjadi ya. Kemudian seks bebas, pergaulan bebas tanpa arah gitu ya. Ini kan menjadi PR di pendidikan. Jadi pendidikan itu bagaimana seseorang itu ketika dia dididik menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa memanusiakan manusia. Kalau masih berperilaku seperti ini kan pendidikan itu masih harus menjadi catatan penting. Pendidikan sejak dari rumah, kemudian ke pendidikan formal. Artinya ada beberapa hal yang memang disoroti DPR, Bu ya. Tidak hanya masalah alokasi anggaran, tapi juga bagaimana keberadaan para pendidik tadi. Ya, ke kualitasnya bagaimana kualitas, bisa, kemudian pendapatan yang mereka terima gitu ya. Karena pendidikan karakter itu justru berada di usia dini. Usia dini. Nah, apa solusi yang ditawarkan DPR kalau begitu, Bu? Ya, tentu yang pertama kualifikasi dari guru di PAUD itu sebetulnya itu sangat menentukan. Secara perilaku guru yang digugu dan ditiru itu kan sejak usia dini dia diisi otaknya ya kan. Dia yang 0 sampai 10 tahun jadikan mereka ratu dan raja. Apakah si guru ini sudah layak menjadi pelayan bagi ratu dan raja ini gitu. Yang anak-anak ini kan berbeda-beda karakter gitu ya. Dan kemudian selama ini kan lahir atas keinginan saja, bukan melalui proses penerimaan guru itu yang sesuai dan layak untuk mendidik anak-anak. Jangan-jangan hanya sebagai penitipan anak gitu ya. Jadi kalau ada yang aktif, kemudian ada perubahan-perubahan. Tapi hampir rata-rata adalah keinginan dari masyarakat itu sendiri. Nah, pemerintah harus melihat ini suatu urgensi yang memang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, sehingga kita-kita yang sekarang ini kan sudah punya habit kebiasaan. Tapi kalau kita mau membentuk karakter itu, ya kita juga harus fokus gitu kepada siapa mendidik gitu ya. Cara mendidik. Kalau hari ini kurikulum terus berubah, tapi orang yang mengajar sama, pola mendidik sama, ilmu yang bisa caranya itu, ya kan sulit untuk melakukan perubahan. Nah, selama ini dana pendidikan itu jarang sekali untuk pelatihan-pelatihan para guru. Berarti intinya nantinya akan ada dana yang diberikan untuk difokuskan untuk memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan SDM mereka gitu. Jadi mereka udah paham betul. Dan orang tua, keterlibatan orang tua. Kalau dulu mungkin orang tua tidak terlalu terlibat, mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Tapi hari ini dengan sistem keterbukaan informasi yang seperti ini, anak-anak sejak usia dini itu udah pegang handphone, udah tanpa ada pendampingan, tanpa ada satu kata apa yang dididik di sekolah dengan rumah itu harus seiring sejalan. Maka untuk parenting terutama di sekolah PAUD dan SD ini, parenting itu perlu untuk orang tua juga, sehingga ada keselarasan. Kalau dalam Islam, ku anfusakum wa alikum nara, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau rumahnya rusak, nah guru kan juga sulit. Nah, jadi artinya ini kan bagaimana melihat persoalan ini, kesinambungan antara di rumah dan di sekolah. Jadi tadi yang sempat disentil sama Bu Iliza adalah adanya panja yang membahas soal anggaran pendidikan secara keseluruhan. Nah, dia sempat membahas juga dengan anggota Komisi 10 lainnya terkait itu. Apakah ini artinya nanti difokuskan mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA
itu benar-benar dihitung, karena katanya tadinya akan ada rinciannya mulai dari realokasi anggaran lagi ya. Realokasi anggaran, dan itu difokuskan mulai dari seragam, terus uang masuk dan yang lainnya. Seperti itu Bu, atau seperti apa? Iya, sebetulnya kan mandatory spending 20% itu. Ya, dari APBN. Nah, kan dari APBN. Memang katanya 20%, tapi masih menghitung infrastrukturnya, terus penyebaran anggarannya itu masih kepada sekolah-sekolah, misalnya kedinasan ya, yang di bawah kementerian, lintas kementerian lainnya, nggak fokus gitu. Dan ketika itu di luar Kementerian Pendidikan, malah lebih sekolahnya lebih mewah, lebih gitu ya. Sementara swasta-swasta lainnya yang sudah berkontribusi secara aktif, produktif gitu ya, itu nggak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Nah, harusnya ke depan itu tidak ada lagi pembedaan antara negeri dan swasta. Nah, kalau swasta ini memang bagus, kualitasnya bagus, performance anak-anak hasilnya itu baik, ya tentu itu harus mendapatkan perhatian yang, karena mereka kan sifatnya membantu pemerintah nih. Kan beda sekolah swasta atau universitas swasta di kota-kota besar dengan di daerah. Kalau di daerah murni mereka itu memang betul-betul membangun. Artinya dan butuh perhatian. Lebih tepatnya mungkin refocusing ya. Iya, refocusing. Ya. Jadi kalau anggaran kan juga untuk bisa akses pendidikan. Baik. Memang ada yang namanya beasiswa. Ya. Baik itu SD, SMP, SMA, kuliah juga ada gitu ya. Tapi kan masih belum mencukupi gitu. Ya. Nah, kalau bisa makan gratis, sekolah kuliah mungkin bisa gratis juga. Karena ini kan investasi masa depan gitu. Tapi paling enggak ini adalah tugas besar. Tugas besar kita semua harus bisa memahami, mengembalikan permasalahannya. Ada anggaran, tetapi tolong dong difokusin lagi lah ya, kan? untuk yang tepat. Tolong apa istilahnya ya? Rasionalisasi. Harus dirasionalisasi. Kita dukung agar terus tepat itu. Sasaran gitu. Komisi 10 untuk melakukan optimalisasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun juga untuk Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka. Dan demikian wawancara kami dengan Ibu Ilisa Saajudin Jamal yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Terus perbarui informasi Anda terkait sidang tahunan MPR RI, pidato Presiden dalam rangka HUT RI ke-79 tahun, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN 2025. Kita kembali ke studio. Demikian wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI.